teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rina Sintalina Sitepu dengan NIM 2306134807 dari kelas Agribisnis A, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir praktikum evaluasi proyek dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Pembuatan Selai dari Buah Srikaya di Kabupaten Kampar. Selamat menyaksikan. Studi kelayakan bisnis sangat diperlukan oleh para pelaku bisnis, baik bisnis yang baru untuk dilaksanakan maupun perluasan dari usaha yang sedang berjalan. Studi kelayakan penting untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan, terutama di tengah ketidakpastian. Di Kabupaten Kampar, buah srikaya memiliki potensi besar, namun masih terbatas pemanfaatannya dan mudah rusak. Pengolahan menjadi selai bisa menjadi solusi untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan nilai jual. Namun, sebelum dikembangkan, perlu dilakukan studi kelayakan menyeluruh dari aspek pasar, produksi, keuangan, manajemen, dan lingkungan agar usaha ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Maksud dari studi kelayakan ini adalah untuk mengkaji kelayakan usaha pembuatan selai dari buah srikaya di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tujuan dari studi kelayakan ini adalah menganalisis kelayakan usaha pembuatan selai srikaya dari aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan dan finansial, teknis dan operasi, organisasi dan manajemen, ekonomi dan sosial, dan aspek dampak lingkungan. Luaran yang diharapkan dari studi kelayakan ini adalah yang pertama, dokumen studi kelayakan usaha pembuatan selai srikaya yang komprehensif. Kedua, rekomendasi kelayakan usaha dari berbagai aspek. 3. Rencana pengembangan usaha pembuatan selai srikaya di Kabupaten Kampar. Ruang lingkup studi kelayakan ini meliputi yang pertama, analisis kelayakan dari aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan atau finansial, teknis atau operasi, organisasi manajemen, ekonomi dan sosial, serta dampak lingkungan. Kedua, lokasi studi adalah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 3. Komoditas yang dikaji adalah buah srikaya. 4. Produk yang dikembangkan adalah selai srikaya. 5. Periode analisis usaha adalah 10 tahun. Aspek hukum. Aspek hukum menunjukkan pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha. Usaha selai srikaya wajib memiliki izin PIRT, sertifikat halal, serta perlindungan merek. Legalitas ini penting agar usaha berjalan lancar dan dapat diakses oleh pasar yang lebih luas. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Mengelompokkan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Kedua, targeting. Memilih segmentasi pasar mana yang akan dijadikan fokus utama pemasaran. Ketiga, positioning. Menciptakan citra produk di benak konsumen sesuai keunikan produk. Target utama usaha selai srikaya adalah masyarakat Kabupaten Kampar, terutama ibu rumah tangga dan pelaku UMKM kuliner. Produk selai srikaya ini dibuat dari bahan alami tanpa pengawet dengan rasa khas dan kemasan menarik. Harga yang ditetapkan adalah Rp20.000 per 20 gram, dirancang agar terjangkau namun tetap menguntungkan. Strategi pemasaran menggunakan pendekatan 4P. Yang pertama, produk. Selai srikaya dibuat dari bahan alami tanpa pengawet, tekstur lembut dan rasa manis khas buah srikaya. Kedua, harga. Harga jual Rp20.000 per 20 gram. Yang ketiga, tempat distribusi. Penjualan langsung di rumah produksi, toko oleh-oleh lokal dan warung sekitar. Keempat, promosi. Promosi lewat mulut ke mulut dan platform digital. Modal usaha. Adapun modal awal yang digunakan untuk memulai usaha adalah sebesar 60 juta yang dialokasikan untuk membeli peralatan usaha dan biaya produksi selama 1 tahun. Adapun total dari modal investasi adalah sebesar Rp2.330.000 dengan total penyusutan tahunan sebesar Rp1.133.333. Total modal usaha yang dibutuhkan untuk memulai produksi selai srikaya selama 1 bulan pertama adalah sebesar Rp27.074.444. Analisis kelayakan usaha.
Untuk mencapai titik impas, selai serikaya harus dijual dengan harga 20.000 dengan jumlah 1.237 kg 22 gram sebagaimana ditampilkan pada tabel 4. Untuk mencapai titik impas, jumlah selai serikaya harus dijual adalah sebesar 2.000 kg dengan harga 12.372,22 sen sebagaimana ditampilkan pada tabel 5. Kriteria investasi. Yang pertama, payback period. Metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Waktu pengembalian modal secara penuh atau payback period dari usaha selai serikaya adalah 6 tahun 7 bulan. Kedua, ARR merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Dari hasil analisis menggunakan rumus ARR, didapatkan bahwa rata-rata pengembalian bunga pada usaha selai serikaya adalah 32%. Ketiga, Net Present Value atau NPV. Nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih dan PV investasi selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan Net Present Value atau NPV. Karena nilai NPV bernilai positif, maka proyek ini secara finansial dinyatakan diterima atau layak untuk dijalankan. Yang keempat, Internal Rate of Return adalah tingkat suku bunga atau tingkat diskonto di mana nilai sekarang bersih dari seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar suatu investasi menjadi sama dengan 0. Karena IRR lebih besar dari tingkat diskonto, maka usaha ini layak dijalankan karena memberikan pengembalian yang menguntungkan. Yang kelima, Profitability Index merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerima bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai Profitability Index sebesar 102,52%, yang berarti setiap Rp1 investasi akan menghasilkan 1.025 perak 2 sen kembali. Nilai ini lebih besar dari 100%, sehingga usaha pembuatan selai dari buah serikaya di Kabupaten Kampar dinyatakan layak untuk dijalankan. Aspek teknis dan operasi. Usaha ini memanfaatkan teknologi sederhana dan lokasi strategis yang dekat dengan bahan baku. Peralatan produksi sesuai dengan standar higienis dan mudah dioperasikan oleh UMKM. Proses produksi juga efisiensi dan berkelanjutan. Aspek organisasi manajemen. Meskipun skala usaha masih kecil, sistem manajemen tetap diterapkan. Pengelolaan usaha dilakukan secara kekeluargaan dengan pembagian tugas sederhana namun efektif. Hal ini menjadi kelancaran operasional sehari-hari. Aspek ekonomi dan sosial. Usaha ini memberikan dampak positif pada masyarakat, terutama petani lokal sebagai penyedia bahan baku. Selain itu, usaha ini juga menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan perempuan dalam produksi dan pengemasan. Aspek dampak lingkungan. Limbah organik seperti kulit dan biji serikaya dikelola dengan baik, misalnya diolah menjadi kompos atau pakan ternak. Kemasan botol kaca juga didaur ulang. Ini menunjukkan bahwa usaha ini ramah lingkungan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, usaha pembuatan selai dari buah serikaya di Kabupaten Kampar layak dikembangkan. Usaha ini telah memenuhi aspek hukum melalui legalitas seperti PIRT dan BPOM. Dari sisi pasar, produk memiliki segmen yang jelas dan strategi pemasaran yang efektif, termasuk pemanfaatan media sosial. Secara finansial, usaha menunjukkan kinerja baik dengan payback period selama 6 tahun 7 bulan. ARR sebesar 32%, NPV sebesar 1.509.294.000.
IRR sebesar 10,64% dan probability index sebesar 102,52% yang mencerminkan keuntungan dan efisiensi investasi. Aspek teknis, manajemen, ekonomi sosial, dan lingkungan juga mendukung. Teknologi sederhana, sistem kerja fleksibel, pemberdayaan petani lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pengelolaan limbah organik yang ramah lingkungan. Usaha Sele Srikaya di Kabupaten Kampar sebaiknya terus dikembangkan dengan memperluas produksi dan memperluas pasar melalui kerjasama dengan toko oleh-oleh dan UMKM. Legalitas seperti PIRT, sertifikasi halal, dan izin BPOM perlu dilengkapi. Inovasi rasa dan kemasan, serta promosi digital harus ditingkatkan. Manajemen usaha juga perlu diperkuat dengan pencatatan keuangan dan sistem kerja yang lebih terstruktur. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.